Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Sulistyo. Saya ingin menyampaikan makalah tentang menggagas green marketing strategi UKM batik di Kota Surakarta. Terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Megawati Simanjuntak dan teman-teman semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam green marketing strategi ini, yang pertama adalah seiring meningkatnya pemanasan global, kerusakan lingkungan, dan berbagai bencana alam lainnya yang mengakibatkan kesadaran masyarakat global tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Batik sendiri di kalangan orang Indonesia tentunya tidak mengherankan dan sangat familiar sekali. Batik adalah salah satu produk Indonesia yang telah dikenal luas di pasar internasional. Bahkan batik dari Indonesia sebagai salah satu warisan budaya yang harus dilestarikan oleh UNESCO pada tahun 2009, yang membuat populasi batik semakin meningkat. Hal ini semakin membuat peluang industri batik untuk melebarkan sayapnya baik ke pasar nasional maupun pasar internasional. Namun di sisi lain, proses pembuatan dan pemasaran batik khususnya skala usaha menengah sering dianggap tidak ramah lingkungan. Bahkan bahan baku batik yang sebagian besar dari bahan kimia, proses pembuatan yang kurang mengabaikan sisi kebersihan dan keselamatan karyawan maupun pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan limbah yang terlebih dahulu. Yang kedua adalah Solo. Kota Solo adalah kota yang sangat ramah terhadap batik, bahkan sangat terkenal sekali, yang berada di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu kota wisata yang cukup terkenal di bidang batik selain Pekalongan dan Cirebon. Di sisi kedua adalah bisnis. Bagaimana kita mendongkrak bisnis tentang batik, meningkatkan ekonomi sebuah wilayah, sebuah kota dengan memperhatikan isu-isu lingkungan, yaitu bagaimana kita produksi memperhatikan dari on proses sampai proses akhir. Yang keempat adalah pariwisata. Bagaimana sebuah pariwisata itu menjadi daya tarik tersendiri dalam sebuah kota, karena sebuah kota itu biasanya mempunyai ikon-ikon tersendiri. Mungkin Solo dengan batiknya, Jogja dengan Malioboro-nya, Pekalongan juga dengan batiknya, dan masing-masing batik mempunyai ciri khas masing-masing. Tidak lebih dari itu, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Jangan sampai kita membuat sesuatu tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Nah, ini kawan-kawan adalah karakteristik pelaku UKM batik di Solo. Yang pertama adalah, jika melihat karakteristik pelaku di sini, wilayah Solo yang membuat batik itu ada dua, yaitu Laweyan dan Kauman. Laweyan ada 37% dan di daerah Kauman sebesar 63% dari karakteristik ya. Kalau dari gender kita bisa melihat, yang pertama, kebanyakan yang pengusaha batik di wilayah Solo adalah kaum wanita sebanyak 52% dan sisanya kaum pria sebanyak 48%. Dari pendidikan kita bisa melihat paling banyak pengusaha batik di Kota Solo adalah S1, yaitu sekitar 38%, disusul dengan SLTA sebesar 30%, dan yang terakhir adalah S2 atau Magister sebesar 3%. Bila kita lihat dari usia pemilik, rata-rata pemilik di batik di Solo itu paling tinggi
usianya antara 31 sampai 40%, yaitu sebanyak 32%. Yang berusia 41 sampai 50 tahun itu sebanyak 29%. Sedangkan usia 61 sampai 70 itu paling kecil sebanyak 2%. Bisa kita lihat di sini bahwa karakteristik batik UKM Surakarta mayoritas berlokasi di Laweyan ya. Nah, untuk bentuk badan usaha sendiri, UKM batik di Solo itu rata-rata perusahaan perorangan sebanyak 73,33%. Terus yang berbentuk CV sebanyak 7%, firma 1%, dan PT 1%. Sementara yang belum berbadan hukum itu ada 16%. Jadi kalau kita lihat statistik di sini, rata-rata pengusaha batik di Solo itu belum berbadan hukum. Bahkan kalau kita kenal di istilah pemasaran di wilayah perkampungan, mereka itu berpikir pada learning by doing. Jadi dia itu belajar karena bisa itu karena sering melakukannya. Nah, ini sekarang kita bahas masalah green marketing strategi dan eco Solo Batik City. Batik Solo itu sejarahnya cukup panjang, yaitu tidak lepas dari kerajaan-kerajaan di Surakarta itu sendiri. Yaitu sebelum kerajaan Mataram pecah, batik keraton dibuat oleh putri keraton dan abdi dalam khusus atau untuk keluarga raja. Batik Solo itu motif-motif yang berkembang saat ini sangat bervariasi. Nah, batik Solo dari masa ke masa ada sejarah kota Solo, yaitu awalnya dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang merupakan salah satu titik awal bagaimana kerajaan Mataram pecah jadi dua, yaitu Kasunanan yang berada di Surakarta atau Solo, dan yang kedua adalah Kasultanan yang berada di Yogyakarta. Latar batik Solo itu rata-rata didominasi dengan warna coklat. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ke Solo, rata-rata batik dari Jawa, khususnya Solo, itu lebih ke warna kecoklatan. Karena filosofi batik Solo yaitu adalah makna-makna kehidupan, seperti kita lahir, kita menikah, dan kita meninggal. Nah, untuk motif batik Solo yang terkenal ada 3, yaitu ada 4. Yang pertama motif parang, motif lereng, motif kawung, dan motif kawat. Motif-motif itu merupakan ageman atau busana luhur keraton Solo. Sedangkan motif untuk masyarakat umum adalah motif coblok, sido, motif truntum, dan motif semen. Dalam perkembangannya, batik tulis dilakukan di luar keraton, bukan hanya di dalam keraton Solo, tapi masyarakat mengembangkan batik itu sendiri. Nah, yang kedua adalah Kampung Batik Laweyan. Kampung Batik Laweyan merupakan kampung batik tertua, terletak tidak jauh dari pusat kota Surakarta, yaitu di Jalan Dr. Ajiman di Solo. Nah, Kampung Batik Laweyan mengalami masa kejayaan sampai tahun 60-an. Nah, turun itu ketika ada teknologi printing. Teknologi printing itu teknologi yang tanpa harus ditulis, tapi dengan teknologi cetak. Pada tahun 2004, pemerintah kota mencanangkan Laweyan sebagai kampung batik. Saat ini Kampung Batik Laweyan menjadi salah satu destinasi wisata di kota Solo. Nah, ini teman-teman Kampung Batik Laweyan, salah satu gambarnya. Kalau mungkin teman-teman nanti ke kota Solo, ini salah satu ikon batik di
Solo, yaitu Laweyan. Di sini emang banyak rumah-rumah warga atau penduduk yang mereka itu membuat bahkan menjual batik-batik di Solo, tentunya dengan kualitas menurut saya cukup bagus dengan harga yang tidak murah juga ya. Nah, pada tahun 2000-an itu perusahaan batik di Solo itu mengalami mati suri karena tidak didorong oleh tradisi masyarakat bagaimana melestarikan batik dan melestarikan ekonomi tersebut. Nah, ini adalah kampung batik Laweyan, gambarnya seperti ini. Nah, yang kedua adalah kampung batik Kauman. Sebenarnya kampung batik Laweyan itu tidak jauh letaknya dengan kampung batik Kauman, teman-teman. Nah, ini kampung batik Laweyan. Ini juga menjadi salah satu pusat batik tertua di kota Solo yang tidak jauh dari Jalan Slamet Riyadi. Itu jalan utama ketika kita masuk kota Solo dari Kartosuro, itu langsung masuk Slamet Riyadi, tinggal kita belok kanan itu langsung masuk batik Laweyan. Nah, batik Kauman ada 3 jenis batik yang menjadi andalannya. Yang pertama batik klasik, batik pakem, dan batik cap atau batik tulis. Nah, sampai 2016 terdapat 40 produsen batik di Kampung Kauman. 2016 itu ada 40 produsen batik. Jadi kalau teman-teman ke sana sekitar 40 toko atau produsen yang memproduksi batik di daerah Kauman, Surakarta. Terus lanjut kita membahas green marketing strategi. Seiring dengan pemanasan global dan banyaknya pencemaran lingkungan, memunculkan banyak gerakan atau yang sering disebut green consumerism atau green marketing strategi. Green consumerism merupakan kelanjutan dari green gerakan konsumerisme global yang dimulai dengan adanya kesadaran konsumen tentang haknya untuk mendapatkan produk yang layak, aman, dan produk yang ramah lingkungan. Green marketing sendiri menurut Chen dan Chow adalah konsep yang meliputi semua kegiatan pemasaran yang dikembangkan untuk merangsang dan mempertahankan sikap perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Situasi di mana konsumen ingin kembali memberi barang-barang yang diproduksi dengan cara melindungi konsumen alami, supermarket semakin mempertahankan tutupan konsumen untuk mempertahankan konsumen hijau. Green marketing adalah salah satu konsep marketing etik yang menghubungkan antara pemasaran dengan isu-isu lingkungan. Jadi teman-teman, pokoknya green marketing strategi ini bagaimana kita menciptakan sebuah produk, itu produknya ramah lingkungan dari awal sampai ke tangan konsumen itu tidak membahayakan bagi lingkungan atau mengurangi polusi. Green marketing etik merupakan salah satu konsep yang sudah cukup lama berkembang yang menghubungkan antara pemasaran dan isu-isu lingkungan. Green marketing mengacu pada usaha organisasi untuk memproduksi, mengemas, mempromosikan, dan menjual produk yang sesuai dan dapat diterima oleh individu dan lingkungan, yang mencakup berbagai kegiatan termasuk modifikasi produk dengan tujuan memberikan produk sehat, ramah lingkungan, aman, dan bergizi buat konsumen. Ada beberapa riset-riset green marketing terdahulu. Yang pertama adalah green marketing itu bagaimana memuaskan pelanggan yang sadar lingkungan dengan mempromosikan produk yang ramah lingkungan. Jadi pelanggan itu ketika dia tuh pengen membeli produk, dia tuh tahu bahwa produk ini itu produk yang ramah lingkungan atau produk yang gak ramah lingkungan. Itu merupakan kesadaran sebuah produk yang akan terbenak di benak pelanggan. Namun ditemukan juga sebagian pelanggan mengalami kesulitan dalam membedakan green produk atau produk biasa. Makanya harus ada
edukasi kepada pelanggan ini green product atau produk biasa yang enggak green product. Nah, pandangan kedua itu menyatakan bahwa bauran pemasaran dan bauran green strategi serta efisiensi ekologis. Jadi pemasaran tradisional dan bauran green strategi serta efisiensi ekologis itu sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyatukan green customer dan green marketing mix, namun menyatukan juga aspek manajemen lainnya green product dan daur ulang itu sendiri. Nah, dari pengertian-pengertian di atas itu dapat disimpulkan bahwa green marketing mengandung beberapa poin penting, yaitu organisasi atau perusahaan melalui aktivitas. Yang kedua, aktivitas pemasaran. Dan yang ketiga adalah aktivitas yang memberikan dampak minimal pada kerusakan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud dengan ekobatik? Ekobatik adalah batik yang ramah lingkungan, yang dalam proses pembuatannya berbasis pada produksi bersih. Nah, apa itu produksi bersih? Produksi bersih adalah strategi pengolahan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu, dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan dari hulu ke hilir yang terkait proses produksi, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi sumber daya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi efek limbah sehingga keselamatan manusia dan lingkungan dapat terjaga. Nah, bagaimana Kota Solo atau kita mewujudkan ekobatik tersebut? Yang pertama, kita mengenal istilah 5R. R yang pertama adalah rating. Rating adalah suatu upaya untuk berpikir ulang sebelum proses produksi batik dimulai dengan perubahan yang positif dalam pola pikir ataupun sikap tingkah laku produsen dan konsumen yang berkaitan dengan produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan. Pelaku UKM itu memiliki pandangan positif terkait kesadaran dan kreativitas pemanfaatan material ramah lingkungan dalam produksi batik. Asas ramah lingkungan itulah yang diterapkan mulai dari bahan baku, proses produksi maupun pengemasannya. Yang kedua adalah reuse. Reuse itu adalah penggunaan kembali limbah batik untuk diwujudkan dalam produk tanpa memerlukan perlakuan fisika, kimia maupun biologi. Nah, di Solo itu banyak sekali ya teman-teman produk-produk batik-batik yang hasil potongan itu dibikin biasanya kalau nggak pakaian atau celana bayi itu keset dari batik atau bisa dari handicraft. Jadi kita tuh meminimalisir limbah dari potongan-potongan batik tersebut dengan cara membuat produk-produk baru. Nah, yang ketiga adalah reduction. Reduction adalah proses produksi batik dengan menggunakan bahan baku yang tidak beracun dan berbahaya, yaitu dengan memanfaatkan pewarna alami dalam proses pembuatan batik. Nah, dalam hal ini yang paling krusial dalam proses yaitu keterbatasan bahan baku alami, teknik pembuatan warna yang belum terstandarisasi, teknik dan proses pencelupan yang rumit dan memakan waktu yang lama atau berulang kali. Nah, kadang begini, kondisi tersebut mengakibatkan kualitas batik atau warna yang kurang bagus atau diragukan karena tadi prosesnya terlalu lama dengan alami tersebut. Nah, dengan pun proses tersebut biasanya batik-batik tulis itu harganya relatif mahal, makanya konsumennya juga tertentu. Nah, yang keempat adalah recovery.
Recovery yaitu pemakaian kembali bahan atau energi atas limbah yang dihasilkan atas pembuatan batik dalam proses tanpa melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Nah, yang kelima adalah recycling. Recycling yaitu pemanfaatan kembali limbah batik untuk dipakai kembali dalam proses pembuatan batik melalui perlakuan fisika, kimia, dan biologi. Untuk produksi batik, limbah material yang dapat digunakan kembali dalam proses sederhana adalah pemanfaatan limbah lilin. Nah, lilin itu malam, biasanya pakai lilin itu. Melalui proses perebusan kembali, limbah lilin dapat dirubah menjadi lilin baru yang siap dimanfaatkan. Nah, itu salah satu penggunaan dari recycling, dari limbah lilin tersebut bisa diolah kembali. Nah, oke, baik, kita akan memasuki bahasan yaitu green marketing ya. Nah, green marketing sendiri merupakan sebuah konsep yang menjadi terkenal sejak adanya isu global warming dan beberapa dampak negatif terhadap lingkungan lainnya. Menurut Casali, green marketing dapat menjadi alternatif strategi bagi perusahaan yang tidak hanya membantu image dan positioning perusahaan, tetapi juga memberikan value positif terhadap bisnis perusahaan. Konsep green marketing itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970-an, yaitu pada zaman masyarakat mengenalnya bukan sebagai istilah environment concern atau green marketing, tetapi dengan istilah konsep ekologi marketing yang diperkenalkan oleh Henningsen dan Kenner dalam buku yang berjudul Ekologi Marketing. Nah, dalam konsep ekologi itu sendiri lebih mengarah pada suatu konsep masalah lingkungan di sekitar, berbeda dengan konsep pemasaran hijau yang memandang masalah lingkungan tidak hanya dari sisi lingkungan saja, tetapi juga menjadi masalah sosial, ekonomi, dan teknik pada lingkungan global itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat, kita belajar pemasaran, kita sama-sama tahu apa itu dengan marketing mix, yaitu marketing mix itu kan ada 4, yaitu price, product, promotion, dan place atau distribution. Nah, itu kalau dalam marketing mix biasa, tapi dalam marketing mix green ini beda. Bedanya apa? Yang pertama adalah green marketing mix. Green marketing mix itu adalah memanipulasi atau modifikasi melalui 4 bagian dari bauran pemasaran produk: harga, promosi, dan distribusi, untuk menjual produk kepada pelanggan dan pelayanan yang ditawarkan dari keuntungan unggulan, pemeliharaan lingkungan hidup yang dibentuk dari pengurangan limbah. Ini teman-teman, poinnya adalah pengurangan limbah, peningkatan efisiensi energi, dan mengurangi pelepasan emisi beracun. Ini salah satu poin dari green marketing mix. Nah, yang pertama adalah green products. Nah, tadi kan produk, kalau marketing biasa kita pakai green product, yaitu produk yang tidak membahayakan bagi manusia dan lingkungan, hemat sumber daya, tidak menghasilkan sampah yang berlebih, dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Nah, jadi green product juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan dalam siklus hidup produk sehingga dapat minimalkan dampak negatif terhadap alam. Green product juga dapat diartikan bahwa perusahaan dalam bisnisnya menghasilkan produk yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, tapi tidak melanggar aturan-aturan tentang lingkungan hidup.
Dalam upaya mewujudkan green product, produsen batik harus mampu mengidentifikasi keinginan pelanggan terhadap lingkungan. Selanjutnya mengembangkan produk sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi produsen itu harus tahu dari proses awal sampai proses akhir bagaimana pelanggan itu bisa menerima. Strategi green product mendorong produsen untuk berkreasi dan menghasilkan pewarna alami dengan memanfaatkan tanaman yang ada, sehingga mendorong riset yang intensif. Nah, green marketing mix yang kedua adalah green price, yaitu tentang harga. Harga memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan produk sejenis yang tidak berkonsep pemasaran hijau, itu menurut Al-Bagri 2007. Peningkatan nilai tersebut disebabkan adanya kinerja, fungsi, desain, produk yang menarik atau kecocokan selera yang menjadi faktor penentu antara nilai produk dan kualitas produk itu sendiri. Dari keseluruhan produk green marketing mix, green prix paling menonjol. Kenapa? Karena merupakan hal yang paling kritis. Konsumen itu kan ketika membeli barang kan melihat harganya berapa. Mahal, walaupun dia green bisa jadi pertimbangan. Green juga, mendingan kita beli yang biasa aja. Kata konsumen seperti itu karena dia tidak mendapatkan atau tidak mengetahui edukasi tentang sebuah lingkungan yang diakibatkan oleh produk hijau tersebut. Karena konsumen itu sangat sensitif terhadap harga dan itu sangat mempengaruhi faktor pembelian. Pertimbangan orang membeli itu salah satunya harga. Kadang enggak apa-apa, enggak green juga, yang penting bagus, murah. Karena kalau green biasanya lebih mahal. Nah, harga batik green lebih mahal daripada batik konvensional atau mungkin batik printing ya. Karena batik printing itu juga mass production itu sangat cepat sekali, pabrik dengan teknologi printing mesin. Nah, green price itu juga mempertimbangkan orang, planet dalam artian bumi, keuntungan dengan cara menjaga kesehatan karyawan dan masyarakat, dan menjamin produktivitas dan efisiensi. Lanjut yaitu tentang green distribusi atau bagaimana kita membuat distribusi channel itu yang hijau. Green distribusi adalah saluran pemasaran yang meminimalkan perusakan lingkungan. Nah, bagaimana pemanfaatan untuk para pengecer, distributor, agen yang tepat, misalnya untuk mendukung program daur ulang kemasan. Perusahaan dapat bekerjasama dengan para pengecer agar mendorong konsumen untuk mengembalikan kemasan mereka dan ditukar dengan produk souvenir atau potongan harga atau voucher atau produk promosi lainnya. Nah, green promotion tersendiri adalah istilah seperti kalau untuk promotion ya, green promotion adalah cara promosi yang berkaitan dengan perusahaan, bagaimana mengubah persepsi masyarakat tentang produk yang ramah lingkungan. Nah, ada 3 aspek nih. Dari sebelumnya saya akan sedikit bahas tentang channel distribusi. Itu bagaimana green distribusi atau green channel itu, toko itu dekat dengan pabrik. Syukur-syukur ngantrinya jalan kaki, jadi nggak ada emisi kendaraan bermotor. Itu salah satu bagaimana mengurangi emisi atau mengurangi biaya logistik. Karena kuncinya adalah green marketing, melindungi logistik, green product, arus bisnis, arus nilai, dan informasi yang diberikan. Nah, sebelumnya ada 3 aspek di dalam green marketing batik mengenai green promotion. Yang pertama adalah green advertising. Nah, green advertising itu adalah bagaimana promosi atau iklan ke fungsi green product membimbing konsumen untuk memahami dan menerima daya tarik iklan
Jadi penganggaran dan pertumbuhan disarankan ke pasar green product melalui jumlah produk skala besar, green advertising yang luas, membangun atmosfer green marketing dan merangsang keinginan pembelian konsumen. Yang kedua adalah green marketing. Green marketing adalah promosi bisnis melalui situs penjualan atau area penjualan atau propaganda produk untuk menyampaikan penjelasan, demonstrasi produk hijau, serta memberikan layanan konsultasi bagi konsumen tentang bagaimana tren perkembangan pemasaran hijau. Pada saat yang sama, melalui trial, hadiah, kontes, kebijakan preferensi. Panduan dalam minat konsumen, pemasar berusaha menstipulasi pembelian green product. Yang ketiga adalah green public relation melalui humas. Jadi perusahaan atau agen atau toko itu harusnya memberikan edukasi ke konsumen melalui humas. Misalnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, misalnya pidato, televisi, jaring sosial, konservasi lingkungan. Bagaimana kita itu mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan yang berkaitan dengan keberlangsungan kelestarian lingkungan ekologi. Yang selanjutnya adalah implikasi manajerial. Nah, di Solo itu bagaimana sih kita menciptakan Solo Eco Batik City? Nah, Solo Eco Batik City sendiri menggabungkan konsep kawasan perkotaan antara keindahan, kelestarian, dan bisnis. Jadi ada 3, indah, lestari, tapi bisnisnya juga bagus tanpa mengganggu keindahan dan kelestarian lingkungan. Nah, konsep kawasan perkotaan antara keindahan, kelestarian, dan bisnis diharapkan bisa mendongkrak sektor pariwisata dan bisa meningkatkan daya saing pengusaha di batik daerah Solo. Kenapa? Karena rata-rata orang yang datang berwisata ke Solo itu rata-rata oleh-olehnya batik dong, batik Solo. Jadi menjadi ikon dari produk Solo. Yang kedua adalah keberhasilan membutuhkan kontribusi. Siapa itu kontribusinya? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah dalam artian untuk Solo, pemerintah kota Solo. Bagaimana dia sebagai policy maker harusnya membuat political will yang bisa menguntungkan bagi pengusaha ataupun masyarakat ataupun lingkungan. Political will itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi akan pentingnya green product pada kesehatan dan kelestarian lingkungan, baik kepada masyarakat umum, dan memberikan pelatihan kepada produsen yang menghasilkan batik dan bahan baku yang aman. Jadi sangat penting sekali pelaku usaha juga mengetahui bagaimana kita menciptakan green product tersebut dari bahan baku sampai produk akhir. Nah, yang selanjutnya adalah kesadaran masyarakat sebagai konsumen. Masyarakat juga harus sadar bagaimana dia memilih ini produk hijau, ini produk yang enggak hijau. Jadi masyarakat ketika dia memilih sebuah produk itu bisa melihat dan memilah, dan diharapkan dia memilah green product walaupun dengan harus membayar yang tinggi karena sangat berdampak bagus terhadap lingkungan. Nah, sekarang implementasinya. Yang pertama adalah implementasi green product strategi. Bagaimana green product strategi tersebut dapat mengubah mindset para produsen. Selama ini disebabkan karena daya saing yang terbatas, lingkungan persaingan yang tidak mendukung, dan keterbatasan pengetahuan para pelaku usaha khususnya skala kecil dan menengah. Sebagian besar produk batik dihasilkan adalah dengan bahan baku yang terjangkau, proses tidak mengutamakan keamanan tenaga kerja dan paparan bahan baku kimia yang digunakan, serta pembuangan limbah yang meminimalkan biaya, namun mengabaikan masalah lingkungan dan keamanan baik
limbah cair maupun limbah padat. Jadi banyak produsen di Solo itu atau di industri batik pada umumnya itu tidak memperhatikan bahan baku maupun limbah-limbahnya yang dikeluarkan langsung aja dibuang ke lingkungan sehingga bisa mencemari sungai, mencemari tanah, mencemari udara. Yang kedua adalah implementasi green pricing strategi. Dapat dilakukan dengan cara menghitung kembali struktur biaya produksi dengan memasukkan komponen biaya pengolahan limbah dalam struktur biaya produksi. Tentunya ini akan berdampak pada kenaikan biaya produksi total dengan harga jual. Emang kalau green product itu akan menaikkan biaya. Karena apa? Karena mahal. Karena mereka itu dengan alami. Dan pemasar harus menemukan segmen yang tepat. Jadi dia itu harus menemukan bagaimana sih kita menjual produk yang green, price strategi. Segmentasi, targeting, positioning itu harus strategi yang tepat itu. Oh ternyata kita menjual ke kalangan yang berpendidikan di atas sarjana karena mereka lebih tahu, atau di kalangan kampus, atau di kalangan mereka pecinta lingkungan, mungkin akan lebih tepat ketika kita menjual produk-produk kita di konsumen yang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah implementasi green plus strategi. Ini dapat dilakukan dengan cara memilih lokasi produksi dan lokasi outlet pada tempat yang sama atau paling tidak berdekatan untuk meminimalkan penggunaan media transportasi lagi. Nah, kalau dekat itu diharapkan mengurangi juga dengan menempatkan lokasi produksi yang dekat itu memberikan konsumen pengunjung. Jadi pengunjung itu gini, dia bisa melihat toko, dia juga bisa ngelihat oh ini toh pabriknya toh, oh ini toh tempatnya toh. Jadi akan lebih bagus. Oh iya ini ternyata green edukasinya. Harapannya mereka membeli juga tinggi. Yang keempat adalah implementasi green promotion strategi. Dapat dilakukan dengan memberi pelatihan kepada produsen atau tim promosi untuk dapat mengimplementasikan bauran green promotion dengan tepat. Nah, keberhasilannya bagaimana? Keberhasilannya adalah mengimplementasikan green advertising, green marketing, dan green public relation yang tepat. Sangat dibutuhkan oleh tim promosi yang kuat, karena dengan tim promosi yang kuat itu bisa mengakibatkan produk tersebut penjualannya bagus. Nah, pendekatan komunikasi pemasaran terpadu atau pendekatan holistik bisa menggunakan dengan eco label. Jadi di batik itu ada labelnya eco label. Nah, itu bisa memberikan edukasi kepada konsumen mengenai dampak sosial dari sebuah keputusan pembelian yang mereka lakukan. Nah, terakhir yaitu kesimpulan adalah bagaimana green marketing strategi itu menghasilkan produk yang aman bagi manusia dan lingkungan, baik produk maupun proses. Yang kedua, industri batik selama ini belum go green. Yang ketiga, perlu political will dari pemerintah untuk mewujudkan Eco Batik City. Terima kasih. Demikian tadi tentang kesimpulan bagaimana menerapkan Eco Batik City di Kota Solo. Harapannya dengan adanya green marketing strategi ini bisa diterapkan bukan hanya di industri batik tapi di industri-industri lainnya sehingga kelestarian lingkungan dapat terjaga. Terima kasih. Bila ada pertanyaan mangga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.